Bab 1. Kamu bisa berhenti kerja setelah menikah denganku. Kamu hanya perlu merawatku dengan baik di rumah dan memberiku seorang putra kecil yang montok dalam waktu setahun. Jangan punya anak perempuan, kumohon. Anak perempuan itu mahal untuk dibesarkan. Sungguh merendahkan. Pria yang melontarkan pernyataan itu duduk di hadapan Korine Keru, dan kebetulan dia adalah calon pasangannya dalam sebuah sesi perjodohan. Di usianya yang hampir 40 tahun, rambutnya mulai menipis dan perutnya buncit. Ibu tiri Corin, Liliana Riche, khawatir bahwa putrinya akan menikah dengan seseorang yang lebih baik dan memaksanya untuk bertemu dengan pria parubaya yang kasar ini. Pria parubaya itu awalnya sangat tidak senang dengan riasan wajah Corin yang gelap karena terlalu tebal pada eyeshadow-nya, tetapi setelah melihat bentuk tubuhnya yang ramping dan karakternya yang baik, dia dapat membayangkan betapa cantiknya Corin jika berdiri telanjang di depannya. "Dan berapa tinggi badanmu?" tanyanya. Corin tanpa sadar mengaduk kopi di dalam cangkir dan menjawab singkat, 168 cm. Pria parubaya itu senang mendengar jawabannya. Kurang lebih seperti itulah standar wanita yang cocok untukku. Tinggiku hampir 1,8 meter, jadi kurasa itulah yang mereka sebut perbedaan tinggi yang sempurna untuk sepasang kekasih. Kau harus berjinjit setiap kali menciumku nanti, tapi itu bukan masalah. Aku masih bisa membungkukkan tubuhmu dan merengkuhmu dari belakang. Sebagai catatan, setiap kali pria yang suka bicara besar mengatakan bahwa tinggi badan mereka hampir 1,8 meter, ukuran sebenarnya mereka paling-paling hanya 172 cm. Corin memutar kelopak matanya yang dibalut perona mata dan berkata, "Kurasa kau tak tahu betapa tingginya seorang pria jika wanitanya harus berdiri berjinjit untuk menciumnya." Pria parubaya itu mengerutkan kening dengan tidak senang. "Apa maksudmu dengan itu?" Pada saat itu, seorang pria jangkung dan berwajah tegas masuk ke kafe. Tingginya 2,8 meter. Saat Corin mendongak dan menatapnya, binar nakal muncul di matanya. Dia memutuskan untuk bangkit dari kursinya dan berjalan menghampirinya. "Hai, tampan. Bisakah aku meminjammu sebentar untuk menunjukkan seberapa besar perbedaan tinggi badan yang sebenarnya?" Pria itu mengerutkan kening. Sebelum dia bisa menolak, Corin meraih dasinya, menariknya ke bawah, dan berjingkat untuk mendaratkan ciuman kuat di bibir tipisnya. "Lihat, kamu harus setinggi dia supaya wanita mau berdiri berjinjit dan menciummu. Beraninya kau?" Pria parubaya berperut buncit itu marah karena rasa malu itu. Dia berdiri dengan marah dan menunjuk Corin, berkata, "Dasar jalang. Siapa sih yang suka sekali memeluk pria sembarangan dan menciumnya? Aku akan segera memberitahu orang yang mengenalkan kita tentang kejelekanmu. Keterkenalanmu akan segera menyebar di kalangan perjodohan, dan kau tidak akan pernah bisa menemukan pasangan yang sempurna di sini." Novel drama. Itu akan sempurna. Begitu kabar tentang tindakannya tersiar, ibu tirinya Liliana pasti akan kesulitan untuk mencoba menjadi mak comblang lagi. Corin mendengus jijik, menendang lelaki kasar dan sombong itu menjauh, lalu melambaikan tangannya sebagai tanda terima kasih kepada lelaki jangkung yang membelanya di saat dia membutuhkannya. "Terima kasih telah membantuku di sana, tuan yang baik. Sampai jumpa, kurasa. Sampai jumpa." Dia mengakhiri kalimatnya dan berbalik untuk pergi, tetapi telapak tangan yang dingin saat disentuh mencengkeram pergelangan tangannya. "Apakah kau akan pergi begitu saja setelah menciumku tanpa persetujuanku?" Suara laki-laki yang serak dan tegas terdengar di telinga Corin, dan hawa dingin yang mencekam menjalar ke tulang punggungnya. Ia merasa terpaku saat mendongak dan melihat wajah tampan pria itu. Daya tariknya tidak mengenal batas. Ada kedewasaan dan ketelitian tertentu dalam cara dia menata rambutnya, fitur wajah yang dipahat pada wajah tampannya yang berkulit putih, dan ekspresi yang penuh dengan bahaya dan keganasan. Corin begitu tergila-gila pada lelaki dari kencan butanya itu sehingga ia secara acak memilih lelaki tertinggi yang terlihat tanpa terlalu memperhatikan penampilannya. Setelah mengamatinya lebih dekat, dia menyadari betapa tampannya dia. Seolah itu belum cukup, sekilas dia bisa tahu bahwa ada yang lebih dari apa yang terlihat. Corin mengernyit sedikit. "Apa yang kau harapkan dariku?" Pria itu menatap Corin dengan cemberut, dan bibir tipisnya terbuka seolah hendak mengatakan sesuatu. Pada saat itu,
bawahannya yang berpakaian hitam yang berdiri di sampingnya baru saja mengakhiri panggilan telepon. Dia melangkah maju dengan ekspresi serius dan berkata, "Tuan, ada perubahan situasi. Penerbangan Nona Sofia terpaksa kembali karena cuaca buruk, dan dia tidak akan bisa tiba di negara ini hari ini. Apa yang akan kita lakukan? Perjamuan pertunanganmu malam ini, dan sudah hampir waktunya juga." Pria itu mengerutkan kening setelah mendengar ini. Pesta pertunangan itu, sejujurnya, adalah masalah hidup dan mati bagi kakeknya, dan lelaki tua itu mendesaknya untuk menikah karena dia masih bujangan di usia hampir 30 tahun. Belum lama ini lelaki tua itu mengalami serangan jantung yang memerlukan operasi transplantasi jantung untuk menyelamatkan nyawanya, tetapi apa yang terjadi selanjutnya sungguh merupakan ancaman. Dia setuju untuk melanjutkan operasi dengan syarat cucunya bertunangan malam itu juga dan menikah 3 hari kemudian. Sofia, wanita yang disewanya untuk melaksanakan rencana itu dan menyenangkan kakeknya, tidak dapat hadir. Karena cengkeraman erat pria itu pada tangan Corin tidak mengendur, dia membalas dengan tidak sabar dan berkata, "Apakah ada hal lain yang Anda butuhkan, Tuan? Bisakah Anda melepaskan saya sekarang?" Pria itu, Jeremy Holden, menatap Corin dalam diam saat tatapan samar muncul di kedalaman pupil hitamnya. Tiba-tiba, sudut bibirnya melengkung dingin saat dia berkata, "Wanita muda ini telah menyerahkan dirinya kepadaku di atas piring perak, jadi sebaiknya kita minta dia menggantikan Sofia." Asisten khususnya, Tommy Jenkinson, terkejut dengan pernyataan tiba-tiba itu. Ia menoleh ke arah Corin dan mengamatinya dengan ekspresi agak tidak senang. Seorang gadis yang memakai eyeliner tebal, berambut acak-acakan, dan berpakaian seperti anak nakal sama sekali tidak pantas menjadi rekan majikannya. "Tapi Tuan, dia sedikit. Aku sudah memutuskan. Kita akan pergi bersamanya." Tommy tidak berani membantah lebih jauh. Benar." Corin merasa ada yang tidak beres dan bertanya dengan waspada, "Aku? Kenapa aku? Apa yang akan kau lakukan padaku, Tuan?" Pria itu menatapnya dengan dingin, lalu menjawabnya dengan dingin, "Aku ingin kamu bertanggung jawab karena telah menciumku." "Tanggung jawab?" Wajah Corin memucat. "Kau tidak mungkin serius, kan? Kau ingin aku bertanggung jawab karena aku menciummu? Aku memberimu ciuman pertamaku, kau tahu, tapi kau tidak melihatku. Menuntutmu untuk bertanggung jawab padaku setelah aku baru saja memberimu ciuman pertamaku, sekarang kau mau melakukannya." Pria itu mengangkat alisnya dengan rasa ingin tahu. "Ciuman pertamamu?" Corin meratap dengan sedih. "Tentu saja, aku menyimpan ciuman pertamaku selama hampir 20 tahun sekarang, dan aku memberikannya kepadamu hari ini begitu saja." Dia berani, setidaknya begitulah adanya. Ekspresi Jeremy berubah dingin, dan dia berkata pelan, "Bawa dia bersama kami, teman-teman." Hanya butuh beberapa detik bagi Corin untuk diantar ke dalam mobil mewah hitam oleh beberapa pria berjas hitam. Terletak di dalam New Capital City adalah Lunar Century Manor, rumah bangsawan perkotaan paling mewah di seluruh negeri. Di sana, Jeremy, tuan muda dari keluarga kelas 1 yang terkenal yang dikenal sebagai Holdens, telah menyelenggarakan perjamuan pertunangan yang megah. "Aku jadi penasaran, siapakah wanita muda beruntung yang akan menjadi tunangan Tuan Jeremy? Saya yakin dia adalah wanita yang oleh banyak orang disebut sebagai wanita sempurna, seseorang yang memiliki latar belakang keluarga yang solid dan merupakan individu yang luar biasa. Wanita biasa tidak akan pernah bisa menarik perhatian Tuan Jeremy. Lihat, dia ada di sana. Astaga, dia sangat tampan. Tunggu sebentar, apakah gadis yang berdiri di sampingnya, tunangannya yang legendaris? Kenapa dia terlihat, baiklah, bagaimana ya aku harus mengatakannya? Berbeda dari apa yang kita bayangkan." Semua orang menatap tajam ke arah Jeremy saat dia menuntun seorang gadis berpenampilan eksentrik ke panggung utama di tempat perjamuan. Tuan rumah perjamuan pertunangan melangkah maju untuk memegang mikrofon dan mulai berbicara. "Selamat malam semuanya, dan selamat datang di upacara pertunangan Jeremy Holden." Jantung Corin berdebar kencang setelah dipaksa berdiri di atas panggung. Ia mengakui kesalahannya karena menciumnya tanpa izin sebelumnya, tetapi yang paling ia harapkan adalah pria itu melaporkannya ke polisi atas tuduhan pelecehan seksual.
Jika sampai itu terjadi, dia akan menerima hukuman apapun yang dijatuhkan kepadanya. Celakanya, ia tidak menyangka lelaki itu akan melakukan hal yang lebih buruk, memaksanya bertunangan di sebuah pesta pertunangan. Bab 2. Berbagai ekspresi wajah terlihat di wajah para tamu yang hadir di bawah panggung. Banyak di antara mereka yang berdiskusi satu sama lain. Wanita ini adalah tunangan Tuan Jeremy. Kenapa dia berpakaian seperti anak jalanan? Bukankah seharusnya pasangan Tuan Jeremy adalah seseorang yang anggun dan elegan? Siapa wanita itu? Ahem, Tuan Jeremy punya selera yang unik terhadap wanita. Corin sengaja berpakaian seperti anak nakal untuk menakut-nakuti kencan butanya, tetapi Jeremy tampaknya sama sekali tidak peduli dengan orang-orang yang mengeluhkan citranya sebagai tunangannya. Lebih tepatnya, dia tampak tidak peduli bahwa seleranya terhadap wanita dipertanyakan, dan dia bertindak seolah-olah dia hanya seorang penonton dalam acaranya sendiri. Situasinya dapat disamakan dengan situasi saat ia ditodong pisau, jadi meskipun banyak tamu yang memandangnya aneh, ia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan dan bertukar cincin pertunangan dengan Jeremy. Itu adalah lelucon yang harus dipertahankannya hingga pembawa acara mengumumkan berakhirnya upacara. Meskipun semua orang merasa sulit untuk menghargai apa yang Jeremy lihat dalam dirinya, mereka bertepuk tangan meriah untuk Jeremy, setidaknya demi martabatnya. Setelah mendapat tepuk tangan, Corin turun dari panggung dan ingin segera meninggalkan tempat yang kacau itu. Sayangnya, 3 wanita berpakaian indah menghampirinya dan menghalangi jalannya. Kamu dari keluarga mana? Kenapa kamu datang ke sini dengan pakaian jelek itu? Apa yang membuat seseorang dan selera busanamu yang buruk layak setara dengan Tuan Jeremy? Corin menghindar dan menolak menjawab pertanyaan mereka, tetapi mereka bertiga terus menghalangi jalannya. Corin kehilangan kesabaran dan melirik sekilas ke gaun-gaun indah yang dikenakan para wanita itu. Dalam hal selera mode, kalian bertiga tidak diragukan lagi layak untuk menjadi setara dengan Jeremy, tetapi izinkan saya bertanya ini, apakah dia pernah memberi kalian izin? Berani sekali kau. Ketiga wanita itu adalah putri dari keluarga kaya di ibu kota baru, dan ini adalah pertama kalinya mereka diejek seperti itu. Mereka bersikeras menuntut permintaan maaf darinya, atau mereka tidak akan membiarkannya pergi. Agak jauh dari situ, Zeke Kalen, putra bungsu kedua keluarga Kalen, datang dan bersulang untuk Jeremy. Dari mana kau dapatkan gadis itu, Jeremy? Aku rasa kakekmu akan marah jika kau membawanya kembali untuk menemuinya. Dia hanya ingin punya menantu perempuan, jawab Jeremy acuh tak acuh. Tidak apa-apa asalkan menantunya perempuan. Zeke mendecak lidahnya. Dari sekian banyak wanita di dunia yang bisa kau pilih, kenapa dia? Jeremy menundukkan tatapannya yang menawan dan mengangkat gelasnya untuk menyesap anggur merahnya. Sepertinya dia sedang mengenang sesuatu. Karena bibirnya manis. Jeremy selama ini memang orang yang tidak suka memanjakan orang lain, jadi bisa dibayangkan betapa terkejutnya Zeke saat mendengar hal itu. Dia menatap Jeremy dengan tidak percaya dan berkata, aku tidak pernah menyangka kamu punya preferensi yang unik. Terdengar suara percikan dan ternyata segelas anggur telah terciprat ke Corin. Mendengar suara itu, Zeke menoleh dan mengangkat sebelah alisnya. Tunangan kecilmu sepertinya sedang diganggu. Apa kau tidak akan memeriksanya? Jeremy menyipitkan matanya. Itu tidak perlu. Zeke masih mencoba memahami apa yang Jeremy maksud ketika ia melihat tangan kiri Corin mencengkeram rambut wanita pertama sementara tangan kanannya meraih rambut wanita kedua. Kemudian, Corin menghancurkan kedua tengkorak itu seperti dua semangka. Kedua wanita itu jatuh pingsan ke tanah sementara wanita ketiga melihat dengan tercengang. Kau. Wajah Corin tetap tanpa ekspresi saat dia diam dan melambaikan tangannya dengan lembut, memberi isyarat agar wanita itu minggir. Wanita itu segera menurut dan tidak berani menghalangi jalan Corin lagi. Bibir Zeke berkedut. Kurasa aku tahu mengapa kau memilih gadis nakal itu sekarang. Ada sedikit kegundahan dalam ekspresi Jeremy saat dia menyesap anggurnya dalam diam. Sebelumnya, dia mendekatinya dengan kecepatan kilat. Belum lagi dia hanya menggunakan satu tangan untuk membuat pria jangkung seperti dia membungkuk untuk menciumnya. Kekuatannya sungguh menakjubkan, dan dia punya nyali dan otak untuk melakukannya. Tommy,
Bawa dia ke kamar dan biarkan dia berganti pakaian. Ya, Tuan. Daripada mengikuti Tommy untuk berganti pakaian, Corin berjalan mendekat dan melotot tidak senang ke arah Jeremy. Kau tidak masuk akal, Tuan. Aku hanya menciummu, dan sekarang kau ingin aku berjanji padamu. Tidakkah kau pikir permintaanmu terlalu tidak proporsional dengan tindakanku? Tidak bisakah aku bertanggung jawab atas apa yang terjadi dengan cara lain? Seperti kompensasi finansial, misalnya. Jeremy menyipitkan matanya yang menawan, dan senyum samar mengembang di wajahnya. Dia menatap Corin dan berkata, menurutmu berapa harga sebuah ciuman dariku? Corin mula-mula memandangi wajahnya, lalu ke bibirnya yang tipis dan indah, seolah-olah dia benar-benar sedang menilai-nilainya. Aku tidak bisa memastikannya. Akan lebih baik jika kau menyebutkan harganya. Kau sudah tidak muda lagi, dan mungkin ini bukan ciuman pertamamu. Jadi sebaiknya harganya tidak lebih dari $30. Lagi pula aku tidak bisa mengeluarkan lebih banyak uang. Konyol. Tommy merasa bahwa dia menggali kuburnya sendiri dengan mengatakan bahwa ciuman darinya hanya bernilai $30. Seharusnya dia beruntung bisa bertunangan dengan Jeremy, tetapi dia malah bersikap acuh tak acuh. Jeremy mengangkat tangannya, memberi isyarat pada Tommy untuk mundur. Ia lalu mengulurkan tangan dan mengaitkan dagu Corin yang runcing dengan jari-jarinya yang ramping. Dia tidak mengeluarkan banyak kekuatan, tetapi aura bahaya begitu kuat menyelimutinya. Berani sekali kau meremehkanku di depan umum, nona kecil. Sebaiknya kau hadapi saja semua konsekuensinya, ya. Corin mengerutkan kening, berpikir bahwa pria itu pasti sudah bertindak ceroboh. Bagaimanapun, ia heran mengapa pria itu memilihnya untuk memainkan peran itu padahal penampilannya hari itu buruk sekali. Sudut bibir Corin berkedut, dan matanya yang cerah menoleh sedikit. Dia kemudian berkata dengan nada acuh tak acuh, baiklah. Bolehkah aku pergi ke kamar mandi sekarang? Jeremy tidak berkomentar apa-apa tetapi hanya menatap Tommy dan memberi isyarat kepada mereka bahwa mereka diizinkan membawanya ke kamar mandi. Beberapa menit kemudian, Tommy kembali dengan ekspresi serius saat mendekati Jeremy. Tuan, Nona Corin melompat keluar dari jendela kamar mandi dan melarikan diri. Saya sudah mengirim seseorang untuk mengejarnya. Jeremy, mengenakan setelan jas yang sopan, bersandar malas di sofa seolah-olah dia sudah mengantisipasi bahwa wanita itu akan melakukannya. Wajahnya yang tampan dan tidak berperasaan menunjukkan sedikit fluktuasi emosi, dan dia hanya menggoyang-goyangkan gelas anggur merah yang dipegangnya. Tidak usah repot-repot, cari tahu saja di mana dia tinggal dan kirim seseorang untuk mengirimkan hadiah pertunangan. Ya, Tuan. Zeke sudah muak dengan drama itu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak membujuk sahabatnya. Apakah kamu yakin ingin menikahi wanita yang tidak punya apa-apa untuk ditawarkan kepadamu? Sejujurnya, aku. Jeremy berkata dengan sungguh-sungguh, hanya orang seperti dia yang mampu melaksanakan tugas itu. Novel drama. Hari sudah larut malam ketika Corin kembali ke rumah. Begitu dia memasuki rumah, ayahnya Marvin mengayunkan telapak tangannya ke arahnya. Berani sekali kamu pulang ke rumah. Corin melangkah mundur dengan cepat dan menghindari tamparan itu dengan mudah. Marvin dipenuhi amarah ketika telapak tangannya menegang di udara. Ibumu memilih pria yang baik untukmu, tetapi kau berdandan seperti badut untuk kencan buta. Kau bahkan mencium seorang pria di depan umum. Reputasi keluarga kita sekarang benar-benar hancur. Orang yang bertugas mengenalkanmu kepada pria itu memarahi ibumu karena tindakanmu. Aku ingin kau berlutut, mengakui kesalahanmu, dan meminta maaf kepada ibumu. Corin memasukkan tangannya ke dalam saku mantelnya dan menatap dingin ke arah ayahnya. Dia bukan ibuku. Dia hanya ibu tiri yang berusaha dengan segala cara untuk menikahkanku secepatnya agar aku kehilangan hak untuk mewarisi aset keluarga. Liliana berpura-pura baik dan berkata, aku baik-baik saja, Marvin. Jangan melampiaskan kemarahanmu pada Corin. Ketidaktahuan dan kenaifannya adalah tanda-tanda kegagalanku sebagai ibu tiri. Marvin bahkan lebih tertekan ketika melihat istrinya menjadi perantara bagi putrinya yang bodoh di saat seperti itu. Dia berbalik dan memarahinya, tidak tahu terima kasih. Sama sekali tidak tahu terima kasih. Liliana memperlakukanmu dengan baik sepanjang waktu, tetapi kamu bahkan tidak mau memanggilnya ibu.
Liliana menyeka air matanya yang pahit dan membujuk suaminya seolah-olah dia telah disakiti. Lupakan saja, Marvin. Aku tidak keberatan jika dia memanggilku Bibi Liliana. Corin sama sekali tidak terkejut melihat penampilan Liliana, karena Liliana ahli dalam berperan sebagai korban dan hanya menunjukkan apa yang ingin mereka lihat. Sungguh memalukan bahwa Marvin terpikat oleh kecantikannya dan tidak dapat melihat Liliana sebagaimana adanya. Corin menyerahkan setumpuk dokumen kepada Marvin dan berkata, ini adalah informasi sebenarnya dari semua kencan buta yang diatur Bibi Liliana untukku. Bagaimana kalau kamu lihat-lihat? Kalau kamu menemukan seseorang yang kamu suka, aku akan dengan senang hati menikahinya. Marvin terkejut sesaat. Ia mengambil berkas itu, memeriksanya, dan ekspresinya berangsur-angsur berubah masam. Bab 3. Informasi yang diberikan Corin kepada Marvin dengan jelas menunjukkan bahwa semua pria itu tidak berguna. Rata-rata, usia mereka sekitar 40 tahun, dan sebagian besar dari mereka bahkan tidak memiliki pekerjaan yang layak. Marvin melotot ke arah Liliana dengan tidak senang. Beberapa pria di sini setua aku. Bagaimana bisa kau mengenalkan seseorang setua itu pada Corin? Ekspresi Liliana sedikit membeku. Dia telah meminta seseorang untuk memalsukan foto dan informasi tentang pria-pria itu sebelumnya, jadi dia sangat terkejut ketika Corin yang selalu pendiam dapat mengetahui informasi sebenarnya tentang pria-pria itu. Dalam sekejap, Liliana berpura-pura menjadi korban dan berkata, aku tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi, Marvin. Pria-pria yang kupilih untuk Corin semuanya adalah yang terbaik. Sang mak comblang pasti telah memberiku informasi palsu. Namun, Corin menganggapnya menggelikan. Lihatlah kau terus mengoceh tentang bagaimana mereka adalah yang terbaik tanpa repot-repot memeriksa apakah informasi itu akurat atau tidak. Pernikahan adalah bagian penting dari kehidupan seseorang, tetapi kau tampaknya tidak menganggapnya serius jika menyangkut aku. Apakah karena aku bukan darah dagingmu? Kurasa kau tidak akan merasa bangga jika melihat putrimu menikahi seseorang setua itu. Liliana buru-buru mencoba merangkai penjelasan. Tidak, bukan seperti itu. Marvin tidak mau mendengar sepatah kata pun dan menamparkan informasi itu ke wajah Liliana karena kecewa. Cukup, kamu tidak perlu lagi berurusan dengan apapun yang melibatkan pernikahan Corin. Kartu kreditmu akan ditangguhkan bulan ini juga, jadi aku harap kamu tinggal di rumah dan merenungkan tindakanmu alih-alih pergi keluar dan menghabiskan semua uangku. Wajah Liliana memucat. Marvin, ini salah paham. Marvin berhenti berbicara padanya dan menatap putri bungsunya, Corin, dengan perasaan bersalah. Aku minta maaf kau harus bertemu dengan semua lelaki tua itu, Corin. Kau tidak perlu pergi kencan buta lagi. Corin tersenyum. Terima kasih, ayah. Setelah Marvin naik ke atas, ekspresi Liliana berubah menjadi garang saat dia melotot tajam ke arah Corin. Merasakan tatapan tajam Liliana, Corin berkata dengan tenang, ngomong-ngomong, Bibi Liliana, aku lupa menyebutkan sesuatu. Kupikir karena pria-pria terbaik yang kau pilih untukku mungkin adalah menantu idealmu, aku memberi mereka nomor telepon Sherlyn saat mereka meminta informasi kontakku. Semoga saja, dia akan menikahi salah satu dari mereka. Liliana menggertakkan giginya dengan marah. Apa, Baba? Kekasihnya Sherlyn adalah seorang selebritas terkenal yang jauh di atas level para pecundang itu. Mereka seharusnya tidak meneleponnya sejak awal. Corin tidak tahan lagi berbicara dengan Liliana, jadi dia menguap dan naik ke atas untuk tidur di kamar tidurnya. Setelah Liliana mengutuk Corin dengan suara pelan, dia berencana untuk menuju kamar tidurnya dan membujuk Marvin agar tidak menonaktifkan kartu banknya ketika bel pintu tiba-tiba berbunyi. Dia bertanya-tanya siapakah yang mungkin berkunjung ke rumah mereka ketika hari sudah larut malam. Begitu dia membuka pintu, dia disambut oleh pemandangan seorang pria berjas dan sepatu kulit. Di belakang pria itu ada sederet pria lainnya, semuanya berpakaian hitam. Mereka semua membawa banyak barang, dan itu adalah pemandangan yang cukup menakutkan. Liliana tak kuasa menahan diri untuk tidak waspada saat melihat semua orang asing itu tiba-tiba muncul di depan pintunya di tengah malam. Siapa yang kau cari? Pria di pintu itu adalah Tommy, dan dia berkata, halo, Bu.
Majikan kami telah memerintahkan kami untuk memberikan hadiah pertunangan kepada putri Anda. Hadiah pertunangan? Hadiah pertunangan apa? Siapa majikanmu? Namanya Jeremy Holden. Mata Liliana terbelalak, jawaban Tommy bagaikan sambaran petir baginya. Jeremy Holden. Jeremy Holden. Dari keluarga Holden. Keluarga kelas 1. Novel drama. Itu benar. Maksudmu, Tuan Jeremy jatuh hati pada putriku. Tommy memiliki ekspresi yang agak rumit di wajahnya. Ia ragu sejenak sebelum berkata, kau bisa melihatnya seperti itu jika kau suka. Liliana langsung teringat putrinya, Sherlyn. Sebagai seorang selebriti wanita yang populer, Sherlyn adalah wanita yang cantik, dan wajar saja jika seorang pemuda kaya raya ingin mengincarnya. Akan tetapi, sang pelamar terlalu berkuasa, sedemikian rupa sehingga ia mengirim anak buahnya untuk mengantarkan hadiah pertunangan secara tiba-tiba. Melihat Liliana terdiam, Tommy bertanya, apakah kamu tidak setuju dengan pernikahan ini? Liliana kembali sadar dan langsung menggelengkan kepalanya. Tidak, hanya saja, putriku tidak ada di rumah saat ini. Ini berita besar, dan mungkin lebih baik bagi kita untuk menunggu sampai dia kembali sebelum dis. Tommy menyela, Nyonya, putri Anda telah menerima cincin pertunangan dari Tuan Jeremy. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah menerima hadiahnya. Apa, kalau Sherlyn sudah menerima cincin dari Tuan Jeremy, mungkinkah mereka berdua sudah menjalin hubungan selama ini? Aku tidak percaya Sherlyn tidak memberitahu kita bahwa dia punya pacar yang luar biasa. Pikir Liliana dalam hati. Liliana tidak ingin bersikap tidak sopan kepada tamu terhormatnya, jadi ia buru-buru mempersilakan Tommy masuk dan duduk. Alih-alih masuk, Tommy hanya memberi isyarat kepada bawahannya untuk membawa masuk hadiah pertunangan. Tuan Jeremy akan mengunjungi keluarga Anda dalam 3 hari untuk meminang putri Anda. Liliana terkejut sekali lagi. Apa, dalam 3 hari? Bukankah itu terlalu cepat? Tommy meyakinkannya, jangan khawatir, Bu. Tuan Jeremy sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk upacara tersebut. Putri Anda pantas mendapatkan yang terbaik dan termewah. Hanya yang terbaik dan termewah. Itu pertanda pasti bahwa Jeremy benar-benar jatuh cinta pada Sherlyn. Saat Sherlyn mengambil nama keluarga Holden, Liliana akan menjadi ibu mertua tuan muda keluarga Holden. Dia tidak perlu lagi khawatir memiliki semua kekayaan dan kemuliaan di dunia, karena siapapun yang melihatnya pasti akan menundukkan kepala tanda hormat kepadanya. Liliana sangat gembira saat membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Baiklah, kita akan menggunakan 3 hari ini untuk mempersiapkan segala keperluan pernikahan putri kita. Tommy mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Saya permisi dulu dan biarkan Anda saja. Marvin keluar dari ruangan saat mendengar suara itu. Apakah ada tamu? Apa semua ini? Liliana membelai hadiah-hadiah mahal itu sambil jantungnya berdebar kencang. Marvin, aku punya kabar baik. Jeremy, tuan muda keluarga Holden, telah jatuh hati pada Sherlyn. Ini semua adalah hadiah pertunangan untuk Sherlyn dari keluarga Holden, dan kualitas barang-barang ini sungguh luar biasa. Pikiran Marvin menjadi kosong. Apa, Jeremy? Maksudmu Jeremy Holden, Presiden Holden Group, yang baru saja kembali ke Cina? Liliana mengangguk panik. Ya, itu dia. Marvin memegangi dadanya, takut jantungnya akan mengalami serangan jantung akibat terlalu bersemangat. Ya ampun, aku tidak menyangka dia akan jatuh cinta pada Sherlyn kita. Liliana tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Kau juga harus menghargai ibunya, tahu. Terima kasih telah memberiku putri yang luar biasa, Liliana. Oh, kamu memujiku sekarang. Kupikir kamu bilang kamu akan menangguhkan kartu kreditku sepanjang bulan ini. Ayolah, Liliana. Aku mengatakan itu hanya karena aku marah dengan apa yang kau lakukan. Corin mungkin bukan anakmu, tapi kau tidak boleh membiarkan dia pergi kencan buta dengan orang-orang tua itu. Tapi aku tidak melakukannya dengan sengaja. Corin tumbuh di pedesaan, jadi dia gadis yang liar dan pemarah. Aku hanya mencari pria yang lebih tua dengan harapan dia bisa menoleransi amarahnya. Aku tidak tahu kalau si Mak Comblang akan berbohong tentang informasi itu. Baiklah, Liliana, maaf sudah menyalahkanmu.
Liliana merasa sangat puas setelah berhasil membujuk Marvin ke sisinya hanya dengan beberapa kalimat. Gadis kecil naif seperti Corinne tidak akan pernah cocok dengannya. Karena Sherlyn akan menikah dengan keluarga Holden, Liliana akan segera berbagi kehidupan yang baik dengan putrinya di masa depan. Corinne kemudian akan menjadi titik yang tidak berarti dalam hidupnya. Keesokan paginya, Liliana menelepon putri kesayangannya Sherlyn dan mendesak agar dia segera pulang. Sherlyn mengeluh tidak senang begitu memasuki rumah. Apa yang terjadi, Bu? Kenapa ibu terburu-buru memintaku pulang? Aku masih harus syuting adegan sore ini. Ini tentang pernikahanmu dengan Jeremy Holden. Pernikahan? Pernikahan apa? Aku bahkan tidak mengenalnya secara pribadi. Hati Liliana mencelos saat melihat ekspresi putrinya yang tidak mengerti, tetapi dia segera memberitahu Sherlyn tentang hadiah pertunangan yang dikirim pada malam sebelumnya. Jadi, bagaimana mungkin kamu tidak mengenalnya secara pribadi? Bukankah kamu sudah menerima cincin pertunangan yang dia berikan kepadamu? Sherlyn bahkan lebih tercengang setelah mendengar apa yang dikatakan ibunya. Cincin? Kapan aku menerima cincin? Tunggu, sekarang aku ingat, Bu. Seorang penggemar anonim mengirimiku cincin berlian lewat pos kemarin. Aku khawatir media akan mengarang berita yang tidak masuk akal jika mereka melihatnya. Jadi aku simpan saja cincin itu alih-alih memakainya. Liliana sangat gembira mendengarnya. Itu dia, Tuan Jeremy pasti sudah lama menyukaimu, dan dia berusaha memenangkan hatimu dengan menyamar sebagai penggemar anonim. Aku menyuruh seseorang untuk menyelidiki orang-orang yang datang kemarin, dan ternyata, pemimpin mereka tidak lain adalah asisten pribadi Tuan Jeremy. Novel drama. Sherlyn, keluarga Holden adalah keluarga kelas 1, dan Jeremy telah menunjukkan ketulusan hatinya kepadamu. Dia benar-benar mencintaimu, dan tidak akan ada yang salah jika kau menikahinya. Jeremy Holden. Sherlyn tidak dapat menahan pipinya yang memerah dan jantungnya yang berdebar kencang. Ia pernah mendengar nama pria itu sebelumnya meskipun belum pernah bertemu langsung dengannya, dan ia mengenalnya sebagai putra kesayangan Holdens, keluarga kelas 1. Pria itu bagaikan dewa dalam dunia bisnis. Ia terkejut karena Jeremy pun merupakan salah satu penggemarnya, dan ternyata pria itu sangat mencintainya sehingga ia mengirim orang ke rumahnya untuk mengirimkan hadiah pertunangan. Jika ada yang harus disalahkan, itu adalah pesonanya yang tak tertahankan. Sore itu, Corinne pulang ke rumah sambil membawa bingkai foto yang cantik di tangannya. Begitu masuk, ia langsung berganti sandal rumah dan langsung naik ke atas. Sherlyn kebetulan sedang menuju ke bawah, dan dia sengaja menghalangi Corinne. Apa yang ada di tanganmu itu? Apakah kamu mencuri perhiasan dari hadiah pertunanganku? Corinne berhenti dan berkata singkat, itu milikku. Aku mau bukti. Tunjukkan padaku. Sherlyn tidak pernah menyukai adik perempuannya, yang dibesarkan di pedesaan sejak kecil. Dia merasa Corinne adalah aib bagi keluarga Carew, dan tidak mengherankan bahwa dia tidak pernah menghormati adik perempuannya. Sherlyn mengulurkan tangan dan menyambar barang yang dilindungi Corinne dalam pelukannya. Cih, caramu memegangnya membuatku berpikir itu semacam perhiasan, tapi ternyata itu tidak lebih dari sekadar gambar ibu simpananmu. Ibuku bukan seorang simpanan. Corinne mengulurkan tangan untuk mengambil bingkai foto itu, tetapi Sherlyn sengaja menjatuhkan bingkai foto itu ke tanah. Aduh, bingkainya jatuh. Salahku. Mata Corinne memerah saat dia melihat Sherlyn menginjak bingkai foto yang terjatuh ke tanah. Itu adalah foto lama ibunya yang berhasil ia temukan di salah satu album foto lama keluarga Carew. Sebelumnya, ia membawa foto itu ke toko untuk diperbaiki, diperbesar, dan dibingkai, karena ia berencana untuk memajangnya di kamarnya sebagai hiasan meja. Dalam kemarahannya, Corinne meraih pakaian Sherlyn dan mendesis, ambil. Sekarang. Sherlyn tidak perlu takut. Beraninya kau menyentuhku. Aku akan memberitahumu bahwa aku akan segera menjadi menantu perempuan Holden. Jika kau membuatku marah, Holden akan mempersulit hidupmu. Corinne tercengang. Keluarga Holden. Kulit kepalanya terasa geli saat mendengar nama itu, mengingat pria yang memaksanya untuk bertunangan kemarin juga memiliki nama keluarga yang sama. Apakah kamu mengacu pada keluarga tingkat pertama itu? Sherlyn memasang ekspresi puas di wajahnya. Duh, ada apa? Kamu takut. Seharusnya kamu takut.
Jeremy adalah penggemar dan pelamar setiaku. Dia hanya ingin menikahiku sekarang. Semua barang bagus yang kamu lihat di sana berasal dari Holden, dan sebaiknya kamu tidak menyentuh apapun yang dikirim kepadaku tadi malam. Jika kamu merusak salah satunya, kamu tidak akan mampu membayar ganti rugi. Corin menoleh untuk melihat hadiah pertunangan yang dimaksud Sherlyn dan terdiam sejenak. Kemudian, ia menyadari, Jeremy pasti sudah gila. Ia mengirim anak buahnya untuk mengantarkan hadiah pertunangan ke depan pintunya. Mata Corin berbinar-binar saat dia memikirkan sesuatu, dan dia menoleh ke Sherlyn, berkata, "Kurasa aku harus mengucapkan selamat padamu. Tapi, apakah kamu yakin bahwa keluarga bangsawan seperti keluarga Holden akan menerima selebritas yang ternoda skandal dari industri hiburan sebagai calon menantu perempuan mereka?" Pernyataan itu menjadi masalah yang sensitif bagi Sherlyn. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tuan Jeremy sangat mencintaiku, jadi wajar saja jika dia melindungiku. Kau yakin tentang itu? Corin menyeringai dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia mengambil foto ibunya, menepuk-nepuk debu, lalu berbalik dan naik ke atas. Meskipun awalnya ia khawatir tentang menemukan cara untuk membebaskan dirinya dari keadaan yang menyusahkan akibat perselingkuhannya dengan Jeremy hari sebelumnya, solusi untuk masalahnya muncul dalam bentuk Sherlyn yang terlalu bersemangat. Sherlyn mendengus dingin, tetapi dia bisa merasakan badai bergolak di hatinya. Corin mungkin gadis desa, tetapi ucapannya sangat masuk akal. Keluarga Holden adalah keluarga kelas 1, sementara Sherlyn bahkan nyaris tidak menjadi aktris. Jika para tetua keluarga Holden mengetahui skandalnya, mereka hampir pasti akan memiliki kesan buruk terhadapnya. Karena itu, Sherlyn memutuskan untuk segera meninggalkan dunia hiburan. Dibandingkan dengan menjadi menantu keluarga Holden, keuntungan kecil yang ia peroleh di industri hiburan tidak ada artinya sama sekali. Dia hendak menelepon perusahaannya untuk memberitahu mereka bahwa dia akan mengakhiri kontraknya dan keluar dari industri tersebut, tetapi teleponnya berdering sebelum dia bisa menelepon. Dia tidak tahu mengapa ada begitu banyak panggilan spam akhir-akhir ini, dan dia tidak berencana untuk menjawab panggilan tersebut sampai dia melihat bahwa penelepon itu adalah seorang dermawan yang baru saja tidur dengannya. Karena dia juga bermaksud untuk mengakhiri hubungan untuk selamanya, dia memutuskan untuk menjawab panggilan tersebut. "Kamu di mana, sayang? Aku sangat merindukanmu. Datanglah ke hotel dan bermalamlah bersamaku." Sherlyn membalas dengan nada kesal, "Jangan panggil aku, sayang. Itu mungkin tidak terdengar menjijikkan bagi orang tua sepertimu, tapi kedengarannya menjijikkan bagiku." "Apa yang baru saja kau katakan? Apa kau baru saja menyebutku menjijikkan? Apa kau lupa bagaimana kau memohon padaku untuk membantumu mendapatkan peran yang bisa membuatmu memenangkan Lotus Award berikutnya?" Sherlyn tidak tertarik. "Saya sudah keluar dari industri ini, jadi saya tidak peduli lagi dengan Lotus Award. Cari orang lain saja. Oh, dan jangan pernah menelepon saya lagi." Di ujung telepon yang lain, lelaki tua berambut berminyak dan berwajah merah itu menjadi sangat marah. Dia telah bersusah payah untuk membelikan cincin berlian untuknya dan mengirimkannya melalui pos, tetapi sikapnya itu hanya sia-sia. "Sialan kau. Jadi kau menolakku setelah kau menerima cincin itu. Wanita yang tidak tahu terima kasih. Kau bisa mengucapkan selamat tinggal pada harapanmu untuk mencari nafkah di industri ini. Tunggu saja, kau tidak akan mendapatkan proyek lagi di masa depan." 3 hari kemudian, keluarga Keru menyelenggarakan pesta pernikahan untuk putri mereka. Banyak saudara dan teman yang diundang untuk ikut serta dalam perayaan tersebut. Liliana sengaja meminta Marvin untuk membuat pertunjukan besar agar Sherlyn kesayangannya dapat dinikahkan dengan cara terbaik. Lihat, rombongan pengantin Holden sudah datang. Pemandangan yang luar biasa. Mereka benar-benar sesuai dengan reputasi mereka sebagai keluarga kelas 1. Semua mobilnya adalah kendaraan mewah edisi terbatas. Saya baru melihat mobil pertama di majalah. Harganya setara dengan 10 Bugatti. Aku sangat iri pada Sherlyn. Dia sangat beruntung bisa menikah dengan seseorang sehebat Tuan Jeremy. Sherlyn, yang mengenakan gaun pengantin, berseri-seri karena bangga saat mendengarkan suara, "Oh," dan "ah," dari semua kerabat dan teman-temannya. Corin tidak terlihat dimanapun,
dan Sherlyn menduga bahwa dia mungkin bersembunyi di suatu tempat karena cemburu. Biarkan saja dia berkubang dalam kecemburuannya. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Sherlyn akan bertemu dengan calon suaminya, dan dia sangat ingin tahu seperti apa pria seperti Jeremy. Dia pasti sangat tampan, dan dia pasti akan berlutut di depannya untuk mengungkapkan perasaannya yang penuh gairah di bawah tatapan iri semua orang. Rombongan pengantin berhenti di gerbang villa keluarga Carew. Sosok Jeremy yang tinggi besar turun dari mobil di depannya, lalu tampil dengan anggun, berwibawa, dan berwibawa. Tommy memberi isyarat kepada rombongan pendamping pria untuk turun dari mobil masing-masing. Mengenakan jas dan sepatu kulit, mereka mengikuti Jeremy ke gerbang Villa Carew, di mana kalimat "Selamat kepada pengantin baru" ditempel. Tiba-tiba, Jeremy sang pengantin pria berhenti berjalan dan melirik ke arah atap villa. Di sana, di balkon kecil loteng, berdiri seorang wanita berpiyama bersandar di pagar balkon. Dia menatap ke bawah untuk menyaksikan pesta. Setelah kontak mata sesaat itu, wanita itu segera berbalik dan pergi. Corinne bisa merasakan ada yang tidak beres. Sepertinya Jeremy telah memergokinya menyaksikan pesta pernikahan dari balkon tadi. Namun sekali lagi, dia yakin bahwa dia mungkin tidak dapat mengenalinya karena dia tidak memakai riasan wajah. Tidak seperti eyeliner super tebal yang dia pakai beberapa hari lalu. Demi amannya, dia merasa lebih baik meninggalkan kompleks rumahnya daripada berlama-lama di sana. Di pintu masuk, Tommy merasa bingung saat melihat Jeremy tiba-tiba berhenti berjalan. Ia mencondongkan tubuhnya untuk mengingatkan Jeremy, "Tuan, pintu masuk Villa Carew ada di depan. Anda bisa kehilangan momen paling penting dalam pernikahan Anda jika tidak segera masuk." Bab 5. Jeremy memiringkan kepalanya sedikit dan menyipitkan matanya sambil menatap balkon kecil yang terhubung ke loteng yang kosong. Setelah 2 detik hening, dia membisikkan perintah, "Kalian boleh memimpin orang-orang masuk untuk saat ini." Yah, Tommy terkejut, tetapi dia tidak berani mempertanyakan perintah Jeremy. Dia hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan dan melambaikan tangannya untuk memberi tanda kepada orang-orang di belakangnya. "Semuanya, ikut aku masuk." Rombongan pengantin keluarga Holden dihalangi oleh para pengiring pengantin yang meminta hadiah di pintu masuk villa keluarga Carew, membuat suasana menjadi sangat meriah. Tak seorang pun menyadari bahwa sang pengantin pria telah pergi ke pintu belakang kompleks. Di sana, seorang gadis berjalan-jalan sambil menyenandungkan "Wedding March", seolah-olah tidak seorang pun mengenalinya. Dia baru saja melangkah beberapa langkah ketika sebuah tangan mencengkeram bagian belakang lehernya dengan kuat. Seluruh tubuhnya terangkat ke udara, dan kedua kakinya tergantung seperti seekor domba yang menunggu untuk disembelih. "Apa kau pikir kau bisa kabur begitu saja?" Suara pria itu nyaring seperti selo. Ada nada agresif yang kuat dalam nadanya, dan terdengar agak dingin di telinga. Corinne mungkin tidak menghadapi pria yang menyerangnya, tetapi dia segera mengenali bahwa suara itu milik Jeremy. Ia terkejut karena Jeremy mengenalinya dari pandangan sekilas tadi. Meski begitu, ia sudah siap menghadapi kemungkinan itu. Corinne menoleh untuk melihat Jeremy dan berbicara dengan nada cadel dan pura-pura. Dia tergagap dan berkata, Tuan. Siapa Anda? Mengapa Anda menarik lengan saya?" Jeremy sedikit takut saat wanita itu berbalik. Ia langsung melepaskan tangannya, seolah-olah ia baru saja melihat hantu. Wanita di depannya memiliki banyak tahi lalat di wajahnya, alis tebal, bibir tipis, dan eyeshadow dengan semua warna pelangi. Penampilannya amat jelek, bahkan bisa dikatakan jauh lebih buruk daripada adegan-adegan lelucon laki-laki yang berpakaian silang dalam film. Situs Gacor Vlogitoto. Dapatkan bonus anggota baru 100%. Corinne bergembira melihat ekspresi Jeremy setelah dia ketakutan melihat penampilannya yang jelek. Dia bertingkah bodoh sekali lagi dan berkata dengan linglung, "Tuan, Anda akan menikah, ya. Anda salah jalan. Anda harus pergi ke... Maksudku, pintu depan. Calon istrimu sudah menunggu di sana." Jeremy menyipitkan matanya, menatap dingin ke arah gadis jelek di depannya, dan hampir mempercayai tindakannya. Bibir tipisnya melengkung membentuk senyum dan berkata, "Begitukah?
Lalu mengapa kamu mengenakan cincin pertunangan unik milik Holden? Begitu dia berkata demikian, dia meraih tangan wanita itu dan mengangkatnya untuk menatap cincin berlian di jari manisnya. Corin terdiam. Tipu dayanya telah terbongkar. Bukan karena dia lupa melepaskannya, tetapi cincin itu sepertinya telah mengakar di jarinya. Dia tidak dapat melepaskannya, tidak peduli berapa banyak sabun yang dia gunakan. Mata Jeremy yang menawan tampak gelap dan tajam. Ia dapat melihat apa yang dipikirkan wanita itu, jadi ia membuka mulutnya untuk memberikan penjelasan atas keraguan wanita itu. Kau tidak perlu membuang-buang tenaga. Badan cincin ini terbuat dari platinum yang telah dicampur dengan beberapa bahan khusus. Satu-satunya cara untuk melepaskannya adalah dengan melumasinya dengan minyak esensial khusus. Corin menggertakkan giginya. Itu adalah tipu daya yang dimilikinya, dan dia akhirnya mengakui bahwa tidak ada jalan keluar baginya. Sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, aku sarankan agar kita berbicara jujur satu sama lain. Aku tahu kau sebenarnya tidak ingin menikah denganku, dan kau hanya membutuhkan seorang istri yang sah untuk beberapa alasan tersembunyi. Apakah aku salah? Jeremy tidak menjawab, tetapi dia harus mengakui bahwa dia adalah wanita yang cerdas. Corin mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, adikku Sherlyn sangat bersedia menikahimu. Dia lebih cantik dariku, dan bentuk tubuhnya jauh lebih bagus dariku. Semuanya akan berjalan sempurna jika kau menikahinya. Jeremy menyipitkan matanya, bertanya-tanya apakah gadis di depannya begitu enggan menikahinya. Faktanya, dia tampak berusaha menghindarinya. Minum 1 cangkir ini sebelum tidur, turunkan 14 kg dalam 2 minggu. 1 sendok sebelum tidur, turunkan 16 kg hanya dalam 2 minggu. Pengalaman itu merupakan pengalaman baru baginya. Semua wanita yang ditemuinya di masa lalu telah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan perhatiannya dan menjadi wanitanya. Namun, ia menginginkan seseorang yang tidak terlalu bergantung padanya. Jeremy mengerucutkan bibir tipisnya dan berkata, aku hanya akan menikahi orang yang mengenakan cincin pertunanganku. Corin mengerutkan kening. Seharusnya mudah saja. Bawakan aku minyak esensial spesial itu. Aku akan segera melepas cincin itu dan mengembalikannya padamu. Setelah itu, kau bisa memberikannya pada Sherlyn. Jeremy mengangkat bahu. Aku tidak punya apa-apa. Kalau begitu, pergilah beli. Tidak ada yang memproduksinya lagi. Itu bukan sesuatu yang bisa dibeli begitu saja. Oh, begitu ya, Corin menggertakkan giginya. Sambil tersenyum tipis, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke belakang pria itu. Tuan, lihat. Itu babi berwarna pelangi. Jeremy memasang wajah datar ketika sudut bibir tipisnya mulai berkedut halus. Betapa kekanak-kanakannya. Detik berikutnya, Corin yang hendak melarikan diri, kembali dicengkeram tengkuknya. Jeremy menggendongnya dan membawanya pergi dengan acuh tak acuh, meski Corin berusaha menendangnya. Kembali di kompleks villa, Tommy baru saja mengantar rombongan pria tampan itu ke ruang tamu ketika teleponnya berdering. Peneleponnya adalah Jeremy. Tommy berhenti dan menjawab telepon dengan penuh rasa hormat, lalu ia berbalik dan berjalan keluar dengan sopan bersama pengiring pria lainnya. Melihat itu, Liliana yang berwajah puas itu terdiam sejenak dan langsung berjalan menghampiri mereka. Dia bertanya, mau kemana, Tuan Tommy? Pengantin wanita sudah menunggu di dalam. Tommy menatap Liliana dan berkata, Tuan Jeremy sudah mendapatkan istrinya. Liliana tercengang. Benarkah? Tapi bagaimana? Sherlyn masih di dalam rumah. Tommy mengerutkan kening. Sherlyn, Nyonya, Anda pasti salah. Wanita yang ingin dinikahi Tuan Jeremy tidak bernama Sherlyn. Setelah mengakhiri kalimatnya, dia berjalan melewati Liliana dengan dingin dan membawa anak buahnya pergi tanpa menoleh ke belakang. Liliana membekuk kaku, dan wajahnya sepucat kertas. Pikiran pertamanya adalah, saya salah. Semua sanak saudara dan teman-teman mereka mulai berbisik-bisik satu sama lain. Marvin, yang sebelumnya menjadi bahan pujian dan sanjungan dari semua kerabat di sekitarnya, segera berubah menjadi bahan ejekan semua orang. Ia malu, dan ekspresinya menjadi sangat buruk. Dia berbalik dan memaki Liliana karena telah mempermalukan dirinya sendiri.
Apa yang sebenarnya terjadi, Liliana? Bukankah kau bilang Tuan Jeremy akan menikahi Sherlyn? Liliana hanya bisa memasang ekspresi tak berdaya. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Ketika keluarga Holden datang untuk mengantarkan hadiah pertunangan kepada kita hari itu, mereka mengatakan itu karena mereka ingin menikahi putrimu. Mereka sudah mengirimkan semua hadiah itu kepada kita. Kau melihatnya, bukan, Marvin? Marvin menghampiri dan menamparkan Liliana dengan keras. Keluarga kita jadi bahan tertawaan gara-gara kamu. Bagaimana bisa kamu mengatur semua ini tanpa memastikan semuanya terlebih dahulu? Sherlyn, yang sudah terlalu lama menunggu pengantin pria datang dan menjemputnya, mendengar kedua orang tuanya bertengkar di luar. Ia mengangkat gaun pengantinnya sedikit dan berjalan keluar ruangan, sambil bertanya, "Ayah, Ibu, apa yang kalian berdua lakukan? Di mana pengantin priaku? Di mana Jeremyku?" Sherlyn, orang-orang Tuan Jeremy baru saja mengatakan bahwa ada kesalahan. Mereka sudah pergi dengan pengantin wanita yang sebenarnya. Sherlyn menjadi pucat karena terkejut. Apa? Bagaimana bisa ada kesalahan sebesar itu, Bu? Bukankah Tuan Jeremy akan menikahiku? Liliana menutupi sisi wajahnya yang telah dipukuli oleh Marvin. Tolong jangan salahkan aku, Sherlyn. Aku juga bingung. Para kerabat yang sudah lama muak dengan karakter Sherlyn dan Liliana mulai menabur garam pada luka. Tidak ada gunanya membuat keributan sekarang setelah semuanya berakhir seperti ini, Sherlyn. Kalau dipikir-pikir, sudah jelas bahwa seseorang dengan status seperti Tuan Jeremy tidak akan pernah mau menikahi aktris yang memalukan sepertimu. Sejujurnya, saya masih mencoba memahami bagaimana Anda berhasil menjalin hubungan dengan keluarga kelas 1 seperti keluarga Holden. Ternyata, itu semua adalah kesalahan. Sebaiknya kau kembali saja menjadi aktris, Sherlyn. Lagi pula, hanya dengan begitu kau bisa menikahi presiden perusahaanmu yang tampan dan tidak suka basa-basi. Hahaha. Sherlyn tidak tahan menerima ejekan dari seluruh kerabatnya, jadi dia menatap Liliana dengan tatapan kesal sebelum bergegas bersembunyi di kamarnya. Komentar-komentar sinis mereka membuatnya marah, dan dia merasa malu untuk menghadapi siapapun lagi. Satu pertanyaan yang masih belum terjawab, bagaimana kesalahan itu bisa terjadi? Bukankah Tuan Jeremy memberiku sebuah cincin? Ia merasa sulit menerima kenyataan, dan ia tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Siapa yang dibawa Tuan Jeremy? Lagi pula, tidak mungkin ada orang lain dengan nama keluarga yang sama yang tinggal di dekat sini.